Ini udah kita habis pasang, kita ganjel dulu sementara pakai plat rumah klahernya karena memang udah kemakan. Tadi kita bawain klaher cadangan. Sekarang kita pasang pelek dan kita cus pelan-pelan. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Gratis guys, gratis. GERATIS, gratis, nggak bayar. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel yang belum keren, belum kece, masih katro. Saya barusan ditelepon sama salah satu teman Corolla DX. Sedang ada trouble di daerah Cikarang Selatan. Memang nggak terlalu dekat dan nggak terlalu jauh juga dari Cibarusah ya. Cuma kondisinya sekarang gerimis-gerimis dan teman-teman kita itu sedang membutuhkan pertolongan. Jadi kita persiapkan alat-alatnya dan persiapkan spare partnya yang digunakan di sana yang akan kita ganti, dan kita akan bantu untuk storing atau perbaikan. Sekarang saya mau siapkan dulu alat-alat dan senjatanya. Sehubungan informasi yang kita terima itu kendalanya adalah di roda ya, klaher roda jebol atau sudah rusak, makanya kita bawa tang jepit, gegep, palu untuk getok menggetok, juga obeng getok, serta klaher cadangan yang sudah kita siapkan. Kita siapkan bendrat apabila drat baut rodanya slack ya, jadi sudah kita siapkan. Juga baut as rodanya kita bawain juga. Dan biasanya kalau klaher roda sudah jebol di as roda itu suka aus, maka kita juga bawa plat ya, plat tipis untuk mungkin nanti darurat kita ganjel dulu as rodanya. Jadi ini yang kita butuhkan. Jangan lupa lap juga untuk kita membersihkan tangan kita setelah storingnya kelar. Kita siapkan dalam tas. Oke, kita masukkan. Oke, kita masukkan. Kita langsung gas ke TKP temen Corolla DX kita yang trouble. Sekarang kita langsung on the way ke TKP. Guys, kita nyampe di lokasi. Langsung ya, kita mau pegang dulu. Jadi nanti setelah selesai baru kita akan review lagi penyakitnya apa dan kenapa bisa terjadi demikian. Nah, ini udah kita habis pasang, kita ganjel dulu sementara pakai plat rumah klahernya karena memang udah kemakan. Tadi kita bawain klaher cadangan. Sekarang kita pasang pelek dan kita cus pelan-pelan. Ini aja udah dipaksain banget ya dari pas kemarin di Depok. Berarti mungkin apa dari kemarin tuh di apa ini kali, tapi nggak As roda kena. as roda. Nah. Posisinya kayak komstir ban ini emang bunyi mulu nih, sih kayak Iya. ban mentok. Jadi ini ya awalnya. Bentar ya, ini setelah dikencengin. Jadi review di TKP adalah awalnya ini baut roda klaher itu kendor, sehingga klaher itu nggak duduk di tempatnya, geol-geol, lalu kemudian tetap dipaksa jalan dan akhirnya klaher itu jebol. Kemakanlah as roda kemakan, itu menyebabkan geol-geol. Salah satu faktor utama itu. Nah, besok kita bongkar lagi, kita review. Sekarang kita mau langsung jalan karena udah malam juga. Di pinggir jalan kita mau langsung melakukan perjalanan lagi. Pelan-pelan aja sampai dulu di rumah. Iya. Oke, kita lakukan perjalanan lagi, guys. Iya. Kita sampai juga tadi ngakalin peleknya itu akhirnya dengan kain handuk ya, atau sejenis kain baju lepis, terserah seadanya apa. Jadi kalau ada trouble di jalan masalah klaher, terus kemudian klahernya jebol, as rodanya kena, ganti atau ganjal dengan kain. Akhirnya selamat juga sampai di TKP. Ini sekarang kita istirahat dulu, break dulu, besok kita akan bongkar. Ini sampai di sini alhamdulillah langsung chamber alami nih, guys. Nah, chamber dia. Ya mau nggak mau tadi kita paksakan ya, karena udah larut banget di sekitar jam 1 malam sekarang, dan
mau nggak mau sampai dulu di tempat, besok kita rapikan. Awalnya adalah klaher roda kanan depan oblak, lalu kemudian karena memang kondisi harus jalan, udah malam ya paksakan jalan, rontok itu klaher, udah berantakan lah ya, udah bubar. Biar. Nah, tadi kita udah coba bawain klaher ori copotannya, terus kita udah pasang, akhirnya kalah karena klaher itu nggak ada tahanan, artinya ring dari as roda itu udah nggak bisa nahan, bautnya pun sudah selek, kemakanlah beratnya, makanya nggak ada tahanan sama sekali. Ya ini momentum dimana pembelajaran juga sih buat teman-teman retro and klasik khususnya di Indonesia dan pegang Corolla DX atau mobil-mobil lainnya. Jadi buat teman kita mungkin bisa berbagi testimoni lah ya, apa aja hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan perjalanan agar safety. Terus kemudian bagaimana cara mengakalinya sementara. Coba ini dari teman kita testimoninya gimana. Om Tulus ya dari DX Jakarta, silahkan. Hal yang sementara yang tadi kita lakukan adalah kita tadi coba memakai kain handuk. Awal kita gagal karena kita nggak ada ring yang sebelumnya itu udah hancur. Begitu Kompas datang, bukan kerabatnya datang, kita dibawain laher, berikut ringnya jebol lagi, nggak kuat lagi. Akhirnya hal yang kita lakukan adalah mencoba hal yang pertama, memakai kain handuk. Kita simpul-simpulin di rumah apa mas tadi? Di Asroda di rumah Naproda. Di rumah Naproda itu kita sumpul-sumpul sepadat-padatnya pakai kain handuk, baru kita tutup pakai ring, lalu kita baut sekencang-kencangnya. Alhamdulillah perjalanan kurang lebih berapa kilo kita di mas? Sekitar 14 kilo. Alhamdulillah sampai sini kita semua sampai selamat. Itu sih hal yang kita lakukan tadi. Tapi untuk yang benar-benar lebih safety sih, seharusnya kita harus punya cadangan sih. Hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh udah harus punya. Masalahnya saya nggak mempunyai cadangan, sering lupa, sering menyepelekan hal-hal yang kecil menjadi yang paling besar kayaknya nih pada malam ini. Padahal perjalanan tadi tuh dari Bekasi sampai ke sini tuh paling nggak ada sampai 1 jam lah kayak kurang lebih. Karena hal kayak gitu, hal yang menyepelekan jadi yang kasus besar sih buat saya. Jadi berjam-jam sampai sini, harusnya bisa seharian itu. Tapi yang paling tepat adalah langsung telepon orang yang pasti, yang lebih mengerti, kerabat atau saudara atau teman-teman retro. Itu udah paling solusi paling oke sih. Itu aja sih dari saya. Dan nggak panik ya. Nggak panik. Nah itu sih yang penting. Yang pasti itu jangan panik. Kalau saya sih dari dulu setiap ada trouble nggak pernah panik, nggak pernah yang gimana gitu, teriak maite bullshit gua. Ya yang penting jangan panik lah. Buat saya kalau namanya trouble nikmatin aja. Yes. Itu sih jadi buat pelajaran ketika nanti dapat trouble hal yang kayak gitu, kita bisa tahu sendiri deh nantinya gitu. Dari hal yang nggak tahu ya enjoy, yang pasti enjoy. Dari yang nggak tahu bisa tahu semuanya. Good. Jadi mungkin teman-teman juga harus ketika berjalan sendiri dan satu unit mobil aja kejadian yang sama, ataupun ketika sedang touring, jangan panik.
Karena panik itu bukan menyelesaikan masalah, Bener. tapi malah akan menambah keruwetan pikiran kita, sehingga kita untuk menangani trouble tersebut akan berlarut ya, seperti itu. Nah ini kebetulan teman-teman DX Jakarta ini tadi sih saya pas touring melihatnya mereka enjoy ya. Mungkin karena teman-teman DX Jakarta nih sudah memang punya jiwa retronya, dapat jiwa klasiknya, sehingga hobi yang mereka miliki pun tidak membebani mereka ketika mereka trouble di jalan. Tidak sumpah serapah, tidak mengeluh gitu ya. Mengeluh boleh, cuman cari solusinya. Teman-teman yang tadi nungguin nih juga kita mau tanyain aja Solusi tentang kain handuk. Dia nih. Itu diambil dari konsep anak Vespa ya. Vespa. Anak Vespa. Muncul idenya dari apa namanya, bekas dulu di jalanan lah ya, diterapin di mobil, alhamdulillah lancar sampai tujuan. Nah, sih. tapi sempat bete nggak? Kan lama banget tuh ya, tadi perjalanan lama banget di trouble-nya tuh lama. Bete, kalau dibilang bete emang tadi konsepnya niat kita jalan juga emang karena buat have fun ya, maksudnya nggak ngejar target apapun, jadi santai. Jadi enak nikmatin lah, tambah lagi 3 rombongan DX dari Jakarta khususnya, ya alhamdulillah aman sih. Dan kami sedang rindu touring, jadi seakan-akan itu Kita serasa dapet- touring jadinya. kita dapat kejutan, udah lama nggak touring, sekalinya touring. Mantap. Touring kalau nggak trouble nggak asik. Kayak nggak tua nggak klasik. Om gua pernah dong. Enggak dong. Yang udah pernah saya rasain itu ketika trouble di jalan itu part yang kecil itu selang buntu itu udah pernah kejadian, terus handbell, terus apa lagi Platina mungkin ya. platina, ya betul, platina itu hal yang kecil tuh, sampai Busi ya. busi, relay buat kelistrikan, lampu-lampu, Sikring ya. sikring, wah itu yang hal yang kecil. Dan sampai sekarang lahar, padahal laharnya cuma segini tuh, bukan yang segede gini. Anjir, nyiksa sih tapi asik. Don't panic, dan kita memang mesti prepare ya, perjalanan dekat ataupun jauh, alat-alat terus spare part terkecil yang tadi udah disebutin itu memang perlu nggak perlu tapi harus punya. Taruh aja di bagasi karena itu tidak memakan tempat. Selain P3K ya, karena P3K juga sebagai aksesoris item untuk kita sebagai pengguna kendaraan roda 4 khususnya, itu ada di mobil kita. Malam ini kita istirahat, break. Insya Allah besok kita akan bongkar, eksekusi. Jadi malam ini kita santai-santai aja. Besok siang kita akan lakukan pembongkaran. Kedatangan kuncen, salah satu kuncen dari Corolla of the Egg Amburadul katanya. Jadi no komunitas, no klub, independen dan amburadul ya, tambahannya amburadul. Tadi pagi datang, subuh berangkat dari rumahnya, sekarang nyampe di sini nih udah habis makan siang. Sekarang lagi ngopi sambil ngoprek storingan DX yang semalam. Tanya nih testimoninya perjalanan ke sini orang gila ini. Halo guys. Halo guys. How are you today? Ya alhamdulillah saya sampai nih kru ke markasnya Pas Retro. Luar biasa di sini. Kebetulan cuaca mendung-mendung bagaimana gitu. Jadi dibilang panas enggak, dibilang apa? Teduh juga enggak. Apa semeriwing lah orang. Ya. Jadi kita itu menikmati lah. Perjalanan ke sini itu memakan waktu kurang lebih 1 jaman saya dari sana ke sini. Karena hari ini nggak macet sama sekali. Ya berkahnya ada pandemik begini nih, demen nih setiap hari ini nggak macet. Tapi kalau kondisi hari normal ya mungkin bisa 2 jaman karena macet. Dan jalan bagus,
udah beton semua. Suasana juga tadi lumayan agak ramai sih kiri kanan. Menikmati perjalanan dan nyaman. Silaturahmi ketemu dedengkot retro yang agak-agak gimana gitu ya. Kalau saya sih anggap dia bukan kawan sehat, kawan stres gitu. Kawan stres. Saya bisa ketawa lepas cuma di sini, di tempat-tempat lain saya belum tentu bisa gitu. Karena emang dia doang bisa saya pelorotin gitu. Sekarang ini kita lagi dalam masa social distance ya Pak, PSBB ya. Jadi ya teman-teman, pesan saya itu ikuti aturan pemerintah. Kalau yang udah ada kegiatan ya kita maksimalkan kegiatannya, tapi tetap jangan lepas dari aturan pemerintah. Kalau memang kita mau cepat lepas dari wabah pandemik ini. Terus untuk kegiatan sosial kita mengenai retro, kita nunggu saat yang paling tepat. Semoga nih pandemi cepat kelar. Dan tetap semangat, silaturahmi tetap dijaga. Zaman udah canggih, era digital sekarang. Kita nggak usah kopdar, bisa press conference gitu ya. Bisa video call, bisa triparty call. Jadi nggak usah berpikir oh rindu kangen apa. Nanti kita tumpahkan pada saatnya begitu kelar. Yuk, mari acara bareng-bareng gimana? Ya nggak Bang? Ya. Semuanya deh, kawan-kawan retro tetap semangat, jaga silaturahmi yang baik, ya kan? Kita komen yang baik-baik aja, nggak usah terlalu berlebihan, ya kan? Positive thinking, ya, positive thinking itu lebih baik. Jadi ya itu cukup pesan saya itu aja. Itu testimoni perjalanan dari Ciputat ke Cibarusa, dan tetap jaga silaturahmi yang baik, yang positif, yang baik-baik aja. Don't gibah ya. Don't gibah. Gitu. Ya. Don't gibah, don't fitnah. Oke? Cari nafkah yang halal-halal aja kita. Ya. Walaupun kita dagang lidi, tapi itu kalau hanya jerih payah kita, nggak nipu orang, nggak ngadalin orang, begini hasil. Oke? Nah, oke, jadi itulah testimoni perjalanan dari sobat retro kita Cangre sampai di sini. Ini udah kedua kalinya dan alhamdulillah nggak kapok ya. Kita tunggu sih. Saya pribadi menunggu buat siapapun teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia retro dan klasik ataupun yang belum atau baru mau, silahkan berkunjung. Welcome. 26 jam terbuka untuk yang ingin menjalin silaturahmi yang positif. Saya mau lanjut ngoprek lagi karena tangan saya juga masih kotor, dan check it out. Test drive. Alhamdulillah solve si Red Candy. Semuanya udah oke, part-partnya udah diganti. Harusnya sih nggak diganti, cuman karena semalam maksain jadinya kena semua dari apanya tuh, nap roda iya nap roda, terus as roda, lahar udah pasti, terus sampai kalipernya juga diganti juga, ganti semua itu. Jadi kedepannya ketika ada kerusakan sedikit paling tidak dicek kembali. Kalaupun ada perlu diganti harus diganti buru-buru, jangan sampai keadaan memaksakan. Ya resikonya ya kayak gini, jadi diganti semuanya. Harusnya sih jangan sampai sih, kedepannya sih jangan kayak gitu lagi. Thank you buat Pas Retro yang udah jemput semalam, terus ngebongkar, pasang sampai ini kelar. Cakep, the best. Udah. Makasih buat Pas Retro, akhirnya Lestari udah beres, udah bisa jalan pulang lagi. Makasih semuanya. Like. Subrek. Jangan lupa subscribe. Subrek katanya. Subrek. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Semoga bermanfaat. See ya.